Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kami akan sedikit yaitu tentang adab-adab keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu adab yang ingin kami sampaikan di bagaimana adab Subhanahu wa taala. Karena keadaan saat ini dilanda musibah yaitu adanya virus, maka kita dianjurkan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui dulu adab-adabnya atau cara yang baik sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berdoa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab-adab berdoa itu yang pertama yaitu kita harus sesering mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih dan orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang. Kenapa? Karena orang yang berdoa itu atau tidak terlalu mementingkan doa itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong. Kemudian ketika berdoa maka disunnahkan kita atau dianjurkan kita untuk mengangkat tangan. Ketika berdoa mengangkat tangan. Mengangkat tangan kemudian telapak tangan kita terbuka. Contohnya seperti ini. Kita harus mengangkat tangan kita. Kemudian apalagi dianjurkan berdoa yaitu kita harus menghadap kiblat. Kemudian disunnahkan memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita memulai berdoa. Kemudian kita berdoa hanya untuk hal-hal yang baik. Jangan berdoa untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan dalam hati kita kalau doa kita diterima apa tidak. Kita harus yakin. Kalau kita ragu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa kita harus menangis. Tapi kalau tidak bisa untuk menangis, bersedih, kita harus bersedih, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Baihaqi. Maka harus diulangi 3 kali. Harus diulangi dengan 3 kali. Jadi contohnya misalnya kita berdoa meminta dijauhkan dari api neraka, kita ulangi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Diulangi dengan 3 kali. Kemudian sunnah mengusapkan telapak tangan ke muka ketika selesai berdoa. Kemudian Rasulullah SAW biasa berdoa dengan mendahulukan dirinya sendiri baru orang lain. Jadi kita berdoa itu kita berdoa untuk diri kita sendiri, kemudian baru orang lain. Jangan berdoa dengan menggunakan suara yang terlalu keras, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi kita berdoanya dengan suara yang lemah lembut, yang pelan-pelan. Kemudian berdoa harus dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila doa belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengakui bahwa doa kita itu sebenarnya sudah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disunnahkan kita membaca subhanallah binikmati tatimmus shalihat. Maha suci Allah atas segala nikmatnya yang sempurna dan orang-orang yang soleh, untuk menyempurnakan bagi orang-orang yang soleh. Kemudian apalagi jika berdoa dan belum alhamdulillah min kulli hal. Alhamdulillah min kulli hal. Jika doa kita belum diijabah, maka itu yang kita baca alhamdulillah min kulli hal. Kemudian
hendaknya selalu meminta maaf dan meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf, kita harus senantiasa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta afiat. Afiat ini adalah ketaatan, selalu diminta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang berkah, kita meminta umur yang berkah. Kemudian kita dianjurkan berdoa untuk banyak berdoa meminta surga. Meminta surga. Barang siapa meminta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Ini hadis riwayat Hakim An-Nasai. Jadi kalau kita berdoa meminta surga 3 kali, maka surga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Sunnah memulai doa dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi sebelum kita berdoa, maka kita apa yang kita inginkan kita sebutkan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna ini adalah linknya, wordnya. Misalnya kita minta rezeki, kita sebutkan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Kalau kita minta doa, maka kita mengucapkan ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Kemudian ketika kita berdoa, maka harus kita pahami apa doa kita. Jangan kita berdoa kalau tidak kita pahami apa yang kita minta dalam doa itu. Dan kita berdoanya itu singkat dan padat. Harus singkat dan padat. Contohnya jangan terlalu panjang. Harus singkat dan padat. Misalnya contohnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian ketika berdoa harus juga diiringi dengan usaha. Harus diiringi dengan usaha. Hasil harus diiringi dengan usaha. Misalnya sakit, jangan kita hanya berdoa sembuhkan, ayo sembuhkan, tapi kita berusaha untuk berobat. Jadi berobat ini adalah syariat. Ini adalah syariat. Jadi kita sambil berdoa minta kesembuhan kepada Allah, kita juga harus juga berusaha ikhtiar, yaitu mencari obat. Seperti itu. Kemudian disunnahkan berdoa ketika mendengarkan ayam berkokok. Karena ayam ini ketika dia berkokok maka dia melihat malaikat. Dan disunnahkan membaca ta'uz ketika mendengarkan suara anjing, lolongan anjing, maka kita disunnahkan untuk membaca ta'uz. Karena ketika anjing itu menggonggong, maka dia melihat syaitan. Ada biasa bunyi anjing itu. Nah, itu dia terutama pada malam hari atau pada waktu subuh. Nah, kita mengucapkan a'uz, kita berlindung kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, dari gangguan syaitan. Jadi sahabat-sahabat semua Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita menutup doa yang kita baca, maka kita tutup dengan Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala, itu saja adab-adab berdoa. Dan kita jangan bosan-bosan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti dan pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan yang kemudian ataukah nanti di akhirnya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.